Negerimu sudah kuinjak Rahwana. Ayo, maju, maju bro. Ayo, maju semua. Ayo, maju. Paman Sugriwa, naik di sampingku. Seluruh rakyat Pancawati, dengarkan. Rakyatku yang gagah berani, kita sudah sampai di tanah musuh kita. Dan mulai saat ini, waspadalah. Di hadapan kita, di sekeliling kita, adalah musuh-musuh kita yang akan membunuh kita. Tenang. Sebentar lagi kita akan menghadapi bala tentara kezaliman yang selama ini selalu menistakan tata krama kehidupan. Ya, hancurkan. Maju! Serang! Hamba melihat ribuan kera mendarat dari tambak yang membelah Selat Selong, juga para manusia siluman, dan beberapa orang satria. Mereka membuat perkampungan di hutan dekat pantai. Diceritakan, para pasukan Pancawati sudah menyeberangi akan lautan yang telah menyelesaikan akan misinya membangun akan jembatan, yang mana inilah Rama Wijaya kaget dan ketakutan, hingga memperketat akan penjagaan di daerah perbatasan Selong. Tiba-tiba, Sang Anggada muncul di kota Raja Alengkadirja, hingga ia pun sang pasukan Alengkadirja dihajar habis-habisan oleh Anggada, yang mana ia telah diberi amanah untuk mengantarkan pesan dan menerobos ia ke istana Alengkadirja, sehingga pada awalnya Sang Prabu Rahwana pun marah dengan utusannya. Sang Ramawijaya begitu mendengar namanya niat teringat dengan Sang Subali, dan terbesitlah ia akan mengadu domba dengan para Ramawijaya dan anak buahnya, sehingga diberi jamuan untuk menjamunya, dan Anggada pun menerima dengan tanpa rasa curiga. Itu pasti monyet Pancawati yang dulu pernah membakar kota. Bukan, yang dulu kan bulunya putih. Pasti kawannya. Ayo kepung, ayo. Hei, berhenti. Cepat katakan, di mana Keraton? Di sana. Hei, siapa kamu? Aku Anggada. Duta dari Pancawati. Diutus Prabu Rama untuk menyampaikan surat. Tunggu. Aku kenal nama itu. Bukankah kamu putra Kanda Subali? Dari mana Tuan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah Anggada.
hamba menunggu surat balasan dari tuanku. Itu tidak penting, anakku. Maaf, Anggada. Dulu saya sering menyebutmu dengan panggilan anakku. Karena hubungan saya dengan ayahmu Subali sudah seperti kakak beradik. Tampil pun itu tak ada waktu. Paman Patih, persiapkan di peranginan Taman Sariku Jamuan. Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku yang sudah lama tidak pernah ketemu. Baik, Nanda Maharaja. Anggada, kamu adalah tamu agungku. Aku harus membalas budi baik ayahandamu. Tapi besok masih ada waktu kamu pulang. Kalau memang Sri Rama sudah berada di tanah Alengka Dirja, artinya itu bukan jarak yang jauh. Terus terang, baru sekali ini hamba menikmati minuman yang begini lezat. Inilah minuman kebahagiaan dunia, Anggada. Dulu ayahandamu selalu minta dibawakan ketika aku berkunjung ke Gua Kiskenda. Satu bulan saya bersedih dan menangis terus-menerus mendengar kematian ayahmu. Menurut Bopo, kematian itu memang sudah menjadi suratan dewa. Hanya seorang titisan Wisnu yang mampu membunuhnya. Dalam keadaan mabuk, Anggada diprovokasi oleh Sang Rahwana, berbicara yang tidak-tidak tentang Ramawijaya, Sugriwa dan Laksmana. Dengan pengaruh arak yang dia minum, Anggada mulailah mengigau dan hatinya terasa panas karena Sang Rahwana mengobarkan api kebencian kepada Sang Anggada putra dari Subali tersebut. Keesokan harinya Sang Anggada terus menerobos kemah Sang Ramawijaya. Karena diliputi kemarahan yang sangat membara, adu bacot pun terjadi di antara mereka, hingga perkelahian pun sangat tidak bisa dihindarkan. Sang Anggada dapat dikalahkan oleh Anoman, karena berbeda jauh levelnya dari Anoman. Ia pun sangat-sangat tidak berdaya karena masih dalam keadaan mabuk. Makhluk siluman itu, Sugriwa, menutup pintu gua dengan batu besar, supaya Kanda Subali terkubur dan mati di dalamnya. Semua itu dilakukan oleh Sugriwa, supaya dia yang mendapatkan seorang bidadari yang cantik, Dewi Tara, ibumu. Untung Kanda Subali sangat sakti. Pintu gua itu dihancurkan, dan Sugriwa mendapat hukuman yang setimpal. Sugriwa, kau harus mampus di tanganku. Tapi bagaimana dengan Rama? Dia juga lelaki yang sama busuknya dengan pamanmu. Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya. Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku, dia malah menuduhku sebagai pencurinya. Dunia tahu siapa Rama dan Laksmana, penjahat yang di negerinya sendiri diusir. Lelaki jahanam itu yang telah membunuh Bopo. Kepada penjahat-penjahat itu kamu mengabdi. Anggada, kalau hanya diangkat sebagai punggawa, di sini kamu akan kuangkat sebagai senopati untuk balas jasaku kepada Kanda Subali. Sugriwa dan kau Rama, tunggu pembalasanku. Sugriwa! Sugriwa!
Sugriwa, keluar kamu! Ada apa, Anggada? Ayo, maju semua orang Pancawati, lawan aku! Ha! Ya! Ya! Tahan! Ya! 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 Ha! Ya! Ya! Aduh, Anggada. Tidak benar kamu. Aku kan dulu pernah bilang, jangan sekali-kali menendang perutku. Ya! Rama, Sugriwa, cepat keluar. Akan mengajar kalian. Ya! Ya! Kamu juga mau melawanku, monyet bule? Ya! 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 Kau anak Anjani yang tidak jelas bobonya. Ayo lawan aku. Ya! Saya ya! Ya! Telah mengarang rencana untuk menasihati Anggada. Ya! Pada malam harinya Sang Anggada menceritakan tentang keadaannya di Alengkadirja, dan ia menceritakan apa yang telah terjadi di sana pada saat ia dijamu minuman yang terbaik sehingga bisa mabuk berat, dan ia pun sangat-sangat tidak sadarkan dirinya karena Rahwana terus-menerus berkata jelek terhadapnya, sehingga Ramawijaya menceritakan tentang kisah sebenarnya. Juga Sugriwa, Laksmana, Wibisana juga menjadi korban terhadap apa yang Rahwana lakukan kepada setiap yang ditemuinya. Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar, Sang Anggada putranya Subali memintakan ampun untuk dirinya karena ia telah salah mendengar informasi dari orang yang salah. Sembah sujudnya pun ia haturkan untuk Ramawijaya dan adiknya Laksmana. Ia berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dalam hal tersebut. Kamu pasti telah mendengar sesuatu yang mungkin saja keliru dari seseorang. Sehingga kamu melakukan hamuk dan berbuat kasar kepada kita semua. Kenapa? Maharaja Rahwana menjamu hamba dengan arak. Kemudian bercerita tentang kematian Romo Subali. Saya sudah menduga. Terus terang hamba bingung. Kebenaran mana yang harus hamba percayai? Maharaja Rahwana mengaku bahwa Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Itu benar, Anggada. Tapi semua itu hanya siasat dia untuk mendapatkan ilmu Pancasona dari Kanda Subali. Semula Raja Sombong itu melecehkan Kanda Subali yang sedang bertapa. Sehingga terjadi pertarungan yang sengit. Karena raja itu tidak mampu menandingi Kanda Subali dengan tangan kosong, maka dia mengeluarkan beberapa senjata saktinya. Pancasona! Anggada pun bingung kebenaran mana yang ia harus percayai, dan ia pun Sang Anggada diceritakan oleh Sugriwa, Wibisana, Ramawijaya, Laksmana serta Anila meyakinkan bahwa yang ia dengar itu adalah salah besar, dan tidak mendasar, karena Wibisana lah yang tahu persis tentang Rahwana karena ia mengetahui akan seluk-beluk sifatnya dan ia tahu betul tentang perbuatannya seperti apa hingga tidak diragukan lagi bahwa Rahwana pun menceritakan cerita yang tidak benar adanya, tentang kisah sebenarnya dari Rahwana. Ampuni saya pendekar perkasa. Maafkan kecemawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengkadirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari sebuah negeri besar bersujud seperti itu.
Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kau menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadari, Tuan Pendekar. Rupanya, Raja Raksasa yang licik dan serakah itu berkemauan keras untuk bisa mendapatkan Aji Pancasona dari Kanda Subali. Berhari-hari dia duduk menepur di halaman rumah kami. Buka mahkotamu. Memberikan Aji Pancasona. Ya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak takut kalau dia akan... Jangan berprasangka buruk, Kriwa. Sejak mendapatkan ajian Pancasona itu, tidak pernah lagi Rahwana berkunjung ke tempat kami, Istana Kesabaran Jiwa. Tanyakan kebenaran ceritaku pada Anila. Katakan, Paman. Apa yang diceritakan Gusti Sugriwa? Semuanya benar, Anggada. Anggada, perihal watak Kanda Maharaja Rahwana, hanya aku yang lebih tahu dari semua yang ada di sini. Aku sampai di sini karena aku dibunuh oleh Kanda Rahwana. Hanya karena aku memberikan nasihat padanya supaya dia mengembalikan Dewi Sinta yang telah dia culik dari tangan Ramawijaya. Tapi menurut Raja Rahwana, Gusti Dewi Sinta melarikan diri ke Alengkadireja, meminta perlindungan Sang Maharaja karena tidak tahan disiksa dan disakiti oleh Gusti Ramawijaya. Anggada, kalau aku berlaku kejam kepada istriku, buat apa aku mau hidup menderita di tengah hutan seperti ini? Juga buat apa aku mengirim Anoman ke Alengkadireja untuk menjumpai Sang Dewi? Hamba hanya menyampaikan sabda Sang Rahwana bahwa sebenarnya Dewi Sinta sudah lama mau dikembalikan. Tapi ternyata Dewi Sinta lebih betah tinggal di Alengka yang bergelimang kekayaan. Menurutmu, buat apa Putri Wibisana sengaja menyeberang laut kemari? Buat apa? Saya kira kamu sudah tahu. Dia kemari hanya ingin memastikan bahwa aku dan adikku Laksmana masih hidup. Kenapa? Karena di sana Dewi Sinta melihat dua kepala kesatria ditaruh di atas baki yang dibawa oleh seorang punggawa Alengka dan diperlihatkan kepadanya. Dewi Sinta menangis, putus asa, kaget, lalu dia membunuh diri. Tapi untung dicegah Trijata. Kemudian Trijata berjanji kepada Dewi Sinta, ingin membuktikan apakah benar kepala itu milik kami. Makanya dia kemari. Buat apa Sinta mau bunuh diri? Untuk seorang suami yang setiap hari menyakitinya. Juga buat apa gelimang harta yang ditawarkan oleh Rahwana?
Kemudian mengenai ayah hamba, kenapa Gusti membunuhnya? Apa salah Romo Subali kepada Gusti? Panah yang dilepaskan oleh Kanda Rama kepada ayahmu adalah panah pemberian Dewata yang bernama Gua Wijaya. Hanya orang yang berdosa yang bisa terbunuh oleh panah pemberian Dewata itu. Apalagi Paman Subali memiliki ajian Pancasona yang tidak bisa mati. Kami tidak tahu apa dosa dari ayahmu, tapi Dewata lebih tahu apa dosa dan kesalahan dari ayahmu, Anggada. Tapi menurut Maharaja Rahwana, Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa untuk membunuh Ayahanda Subali. Padahal kamu sudah tahu bahwa semua itu tidak benar, bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara yang sangat memahami kisah sebenarnya perseteruan antara ayahmu dengan Paman Sugriwa. Sebenarnya hamba tahu semua itu, Gusti. Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya. Mungkin karena pengaruh arak yang hamba minum. Entah kenapa hati hamba menjadi panas. Yang ada dalam pikiran hamba hanya bagaimana cara membunuh Gusti dan membunuh Paman Sugriwa. Ampuni kesalahan hamba, Gusti. Ampuni kekurangan ajaran hamba kepada Paman Sugriwa. Kamu harus lebih menunjukkan kesetiaanmu padaku dan kepada Paman Sugriwa, kepada seluruh rakyat Gua Kiskenda, untuk menghapus noda yang terlumur pada sekujur tubuhmu, Anggada. Hamba bersumpah untuk mengabdikan diri hamba sampai titik darah penghabisan.